Ini kayaknya pertama kalinya Vaporesso mencoba keluar dari zona nyaman dari cartridge exhaust-nya. Mereka memiliki sebuah produk yang mana cartridge-nya beda dengan exhaust. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita kedatangan sebuah produk dari Vaporesso dengan nama Vibe SE2. Ini adalah sebuah bundling package, jadi dalamnya ada pouch-nya dan juga ada kemasan liquidnya. Di bagian depannya di sini tertulis Vaporesso Vibe SE2 Bundle Kit. Ini juga ada bundling dengan Iceland dan untuk kemasan dalamnya pun juga relatif sangat simpel. Menggunakan kemasan box aja di sini. Bagian depannya terdapat tulisan Vaporesso Vibe SE2 One Pot Dual Experience. Nah, ini menariknya di sini, guys. Terus di bagian sampingnya juga di sini ada beberapa fiturnya. Dual mesh, great flavor, 1400 mAh long lasting battery. Ada dua mode, ada eco dan juga ada mode power. Dan juga dia memiliki kapasitas yang gede banget ya, 4,5 ml. Ini bahkan kalau kita bandingin sama produk yang lain, produk Vaporesso yang lainnya, beda banget nih guys. Terus langsung aja kita cek untuk kemasan dalamnya. Kemasan dalamnya pun juga secara package konten simpel banget. Di sini lo bisa lihat desainnya sederhana, ada sedikit leather look tapi ini bukan leather beneran ya guys. Dan juga bahannya plastik, jadi bener-bener ringan banget. Di bagian depannya ada LED indicator di sini tertulis Vaporesso Vibe SE2. Di bagian sampingnya juga di sini ada fiturnya guys. Untuk yang ke atas itu yang eco, yang ke bawah itu yang power. Jadi kalau kita ke atasin dia hanya memfungsikan satu mesh aja, tapi kalau kita ke bawah dia langsung dual mesh. Jadi langsung berubah jadi 0,4. Terus di bagian belakangnya terdapat logo Vaporesso dan juga di sini ada port USB Type-C untuk kita bisa melakukan proses charging. Dan di sini kapasitasnya di 1400 mAh. Nah, untuk cartridge sendiri pun juga dia relatif berbeda dengan si produk Vaporesso yang lainnya guys. Memiliki kayak lini untuk cartridge terbarunya dari mereka lah. Jadi memang tampilannya jadi semakin futuristik kalau menurut gua. Dan juga kapasitasnya gede ya, 4,5 ml. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas karena produknya relatif simpel. Jadi langsung aja kita kembali ke atas, kita akan langsung bahas aja seperti apa performanya dan langsung kita geser ke pros and cons untuk produk ini, apakah ini cocok untuk kalian atau enggak. Oke, untuk up close-nya seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi tampilan, memang ini kalau buat gue sih feel-nya relatif lebih nyaman lah. Tapi kalau sebenarnya kalau produk-produk Vaporesso gue nggak pernah ada komplain karena mereka benar-benar memperhatikan dari segi packaging, dari segi material yang mereka pakai. Walaupun ini terasa plastik tapi nggak seperti plastik yang murahan banget karena ada finishing kayak leather di bagian luarnya ini. Jadi kayak sleeve-nya tuh enak banget. Terus dia punya fitur dual yang mana ini menarik banget. Kayaknya sih Vaporesso baru pertama kali menyelamatkan fitur dual ya. Sepertinya seperti itu. Oke, langsung aja kita tes ya. By the way, ini gue liquidnya pakai Post Icy Drip yang cookies ice cream karena dia ini kompatibel kalau dipergunakan di dual pun juga masih relatif oke. Karena juga cuma di 20. Oke, langsung aja kita sikat Vibe SE2 by Vaporesso. Gue akan tes pertama dari mode yang eco terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Oke, kalau untuk mode eco, menurut gua relatif sama seperti produknya Vaporesso yang lain ya, seperti Extra Series. Menurut gua mirip-mirip lah feel-nya. Nah, sekarang gua mau coba tes, kita geser ke mode dualnya, mode powernya. Ini kebetulan gue juga punya yang 0,4 di sini. Jadi gue ada sampel kayak terus 0,4-nya Vaporesso. Gue pengen compare antara Extra sama ini akan lebih asik yang mana rasanya. Oke, ini gue geser ke mode dual dulu. Langsung aja kita sikat si Vibe SE2 dengan mode dual. Bismillah. Kalau dari segi mode dual memang kerasa banget. Dari segi powernya udah pasti lebih nampol, lebih berasa kenceng, lebih mouthful. Nah sekarang gue mau coba tes produk mereka dengan resistance yang sama 2,4. Ini cartridge-nya Extros ya guys, yang Corex 2.0. Sikat lagi ya, gue pengen compare seperti apa rasanya. By the way, liquidnya sama. Bismillah. Oke, kalau menurut gue, memang yang gue rasakan berdasarkan experience gue ya, ini terasa lebih manis dibandingkan dengan si Extra Series kalau menurut gue.
TH-nya menurut gue cukup berasa mirip-mirip dengan produknya Vaporesso yang lain lah dengan aksesorisnya. Balance dari flavornya memang bisa dibilang dia juga tetap berasa, tapi memang yang gue rasakan di sini relatif terasa lebih manis sedikit. Yang gue dapetin seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas pros and cons-nya aja ya. Untuk prosnya, yang pertama sudah pasti dari segi tampilan. Tampilannya bener-bener simple, clean, gak neko-neko, desain juga sederhana banget. Materialnya gue suka, walaupun dia berbahan plastik tapi tidak terkesan seperti plastik murahan. Memang cukup ringan, tapi nggak yang sampai terlalu enteng seperti mainan. Build quality-nya oke, machiningnya rapi, udah pasti. Feel-nya juga asik banget, dan juga digenggam pun juga nyaman. Jadi poin tersebut, poin yang pertama untuk pros-nya. Lanjut kita geser ke pros yang kedua. Pros yang keduanya adalah dari segi flavor. Flavornya kalau menurut gue sebenarnya produknya Vaporesso sih gue nggak pernah ada komplain. Flavornya oke, proper, tapi memang di sini terasa lebih manis sedikit. Tapi menurut gue masih dalam batas yang normal, masih dalam batas yang aman, nggak sampai yang kerasa kemanisan banget. Tapi kalau kita biasa menggunakan Extros, yang gue rasakan di sini memang ada sedikit rasa manis yang terbus sedikit, seperti itu. Dan kalau dari segi flavor, kalau menurut gue sih ya mungkin di sini gue bisa kasih di angka 8,3 lah. Flavornya proper. Jadi poin tersebut gue masuk ke pros yang kedua. Lanjut kita geser ke pros yang ketiga. Pros yang ketiganya adalah dia memiliki fitur yang relatif cukup simpel, tapi ini berasa banget. Karena dia bisa menggunakan dual mode ya. Jadi ada dual mesh di sini. Kalau kita nyalain mode eco, dia hanya aktif 1, which is 0,8 doang. Tapi kalau kita klik ke bawah, dia akan berubah menjadi 0,4. Dan secara tendangan rasanya bener-bener maksimal banget. Tapi untuk penggunaannya, kalau gue pribadi ya, untuk 0,8 mungkin round di 30-an ke atas. Tapi kalau untuk 0,4-nya, gue sarankan menggunakan kayak di 20 atau 25. 15, 20, atau 25 oke lah. Tapi kalau misalnya di bawah itu kayak lo pakai 3, 6 ya nggak bakal maksimal di sini. Jadi poin tersebut gue masuk bagi pros yang ketiga, dan kita bergeser ke pros yang keempat dan pros yang terakhir. Pros yang terakhirnya adalah di sini kapasitasnya gede, 4,5 ml. Bener-bener beda banget sama Extros series untuk cartridge-nya. Jadi memang di sini tuh kayak lo disajikan sebuah device yang mungkin relatif lebih sedikit untuk pengisiannya, untuk intensitas untuk ngisi si liquidnya ya. Jadi kayak lo udah misalnya pagi berangkat gitu ya, lo fullin aja, karena pas setengah mili untuk pouch itu gede loh sebenarnya. Jadi lo bisa pakai daily, lo misalnya kayak udah siang atau sore, tinggal di refill lagi. Seperti itu. Jadi poin tersebut gue masukkan sebagai pros yang keempat atau pros yang terakhir. Oke, kita udah bahas mengenai pros, sekarang kita bergeser ke arah cons. Gue jujur nggak terlalu nemu adanya cons. Mungkin dari segi airflow-nya sih sebenarnya fix, dia mengikuti dari segi modenya. Oke lah menurut gue. Machiningnya, build quality-nya oke. Gue sih nggak terlalu nemunya ada cons ya. Ya nggak ada layar bukan isu kalau menurut gue. Karena juga produk simple seperti ini nggak perlu layar sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah make ataupun mungkin lagi nonton video ini ngerasa kayak, oh kayaknya ini kurang di sini bang. Lo langsung komen di bawah sini aja guys. Oke, kita udah bahas detail produknya, langsung aja kita sampai di kesimpulan untuk Vibe SE2 by Vaporesso. Tampilan simple menurut gua, clean, sederhana banget, dan juga memang terkesan buat teman-teman yang nggak terlalu suka dengan device yang terlalu canggih, terlalu banyak gimmick-gimmick. Build quality-nya oke, feel-nya juga nyaman banget, dan juga secara flavor proper. Secara karakter memang lebih manis sedikit, which is normal kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya kalian mungkin sebelumnya pernah menggunakan produknya Vaporesso, Extros series dari mulai Extros 2, 3, 4, 5. Nah, lo bisa switching ke sini karena ini memberikan experience yang relatif lebih berbeda, dan juga untuk mouthpiece-nya pun juga relatif lebih berbeda ya. Kalau ini kan dia agak agak pipih gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener whistle kayak fluid gitu. Jadi kalau menurut gue ini cocok banget buat kalian yang suka dengan something yang simple, yang clean. SE2 jawabannya buat kalian. Oke, that's for today's videos mengenai Vibe SE2 by Vaporesso dari gue. Kalau suka video ini, boleh like video ini. Kalau nggak suka boleh dislike. Kalau kamu komentar menambahkan mesin pengalaman sudah mencoba produk sebelumnya, lo boleh share di kolom komentar di bawah bagaimana impresi kalian. Buat kalian pengen ngobrol-ngobrol, pengen share mengenai device, liquid, mod, pot, ataupun atomizer lain, boleh banget bisa di Instagram gue di sini, Liquid, dan juga pastinya jangan lupa follow Instagramnya. Dan yang paling penting nggak boleh tinggalan kalau merasa channel ini memberikan manfaat ke kalian, jangan lupa juga subscribe di sini juga diklik. Kenapa harus diklik? Supaya nggak ketinggalan kalau upload video terbaru lagi. Oke, thank you for watching video. Semoga ada Vaporesso yang telah support video ini. Gue minta banget kalau ada kekurangan dalam juga sampaikan video kali ini, dan yang paling penting jadikan review sebagai panduan ataupun acuan, karena review terbaik adalah diri kalian sendiri. Oke, sekali lagi thank you for watching videos. Gue Zaki Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.